Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi udah 1 minggu gue pakai Samsung Galaxy A55 5G ini sebagai daily driver gue. Dan di video kali ini gue mau sharing aja nih ke kalian hal apa aja yang gue nggak suka dari HP ini atau menurut gue minus di HP ini, dan hal apa aja yang menurut gue suka di HP ini atau poin plus lah dari HP ini. Ya udah, gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sekarang kita mulai dari segi desainnya dulu. Ini gue personally sebenarnya suka sama desain dari Samsung Galaxy A55 sekarang, karena kalau misalnya kalian pegang di tangan itu tuh feel-nya flagship banget, dan itu adalah hal yang baik. Cuman yang gue kurang suka dari desainnya adalah di bagian finishingnya sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian framenya ini, untuk finishing tuh kayak ada metal brush gitu, dan kalau misalnya kalian rasain ini tuh kayak agak kasar gitu, dan itu menurut gua kalau misalkan kalian pegang nggak pakai case itu jadi kayak berasa lumayan tajam. Dan bisa gue bilang untuk sekelas handphone yang udah pakai frame dari aluminium atau metal, Samsung Galaxy A55 ini menurut gue adalah yang paling tajam sih yang pernah gue pegang selama gue punya smartphone. Kalau buat gue pribadi sih, gue lebih mending di bagian tombolnya ini aja sih finishingnya. Jadi dibuat halus kayak gitu, jadinya feelnya ketika kita pegang di tangan itu sama kayak Samsung Galaxy S23 FE. Itu feelnya masih tetap premium kok, dan itu enak. Jadinya finishingnya halus, tangan kita juga ketika kita pegang itu nggak sakit. Oke, poin yang kedua, menurut gua ini mungkin cuman butuh update aja, yaitu di bagian always on display-nya. Sekarang di One UI 6.1 di Samsung Galaxy A55 ini, kalau misalnya kalian cek, itu always on display-nya itu nggak ada pilihan mode jamnya gitu, nggak ada pilihan desain jamnya. Dan sebenarnya kalian juga bisa customize jam always on display-nya di bagian good lock, yaitu di aplikasi Clock Face. Itu kalian bisa coba customize di situ, dan pas gue udah coba customize ternyata nggak bisa guys. Ini untuk always on display-nya masih tetap seperti semula. Jadi ya bisa gue bilang untuk always on display-nya itu nggak bisa diganti untuk desain jamnya. Kalau menurut gue sih ini cuma masalah dari update software-nya aja. Harusnya di update kedepannya untuk always on display-nya itu bisa diganti atau bisa disupport dengan aplikasi Good Lock-nya. Oke, paling itu aja sih 2 poin yang menurut gue agak kurang di Samsung Galaxy A55 5G ini. Dan sekarang kita masuk ke hal yang gue suka di Samsung Galaxy A55 5G ini. Pertama, dari segi layar, ini emang ukuran layarnya lebih besar ya guys. Jadi kalau misalkan kita nonton streaming film, ini menurut gue lebih nyaman ketimbang A54 sebelumnya, karena ya balik lagi ukuran layarnya juga lebih gede. Kalau dipakai main game juga ini harusnya lebih enak ya dibanding Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Overall sih gue suka sama warnanya, karena emang ini warnanya tuh agak sedikit lebih ke natural sih ketimbang Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian udah aktifin mode vivid, itu sebenarnya warnanya tuh nggak se-vivid kayak Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Ini tuh lebih ke arah lebih natural lah. Menurut gue ini baik juga, sebenarnya juga banyak orang yang lebih suka seperti itu, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang kok kayaknya warnanya nggak se-vibrant sebelumnya ya, atau mungkin kalian lebih suka warna yang gonjreng-gonjreng. Itu preferensi aja sih, tapi menurut gue overall untuk dari segi layarnya ini oke. Dipakai main game Mobile Legends juga ini nggak ada masalah sama sekali sama touchnya. Ini nggak ada delay juga di bagian touchnya. Ini benar-benar responsif dan enak banget kalau misalkan dipakai untuk main game. Nah, mumpung kita bahas game, sekarang gue mau bahas performance yuk. Ini kan pakai Exynos 1480 ya. Selama 1 minggu gue pakai, jujur gue kagum sih sama Exynos 1480 ini, dan merasa aneh gitu, karena ini adalah seri Exynos yang menurut gue paling oke sih dari keluaran Samsung ya. HP-nya sama sekali nggak panas gue pegang, terus gue main sosial media dan segala macem. Ini bener-bener punya performance yang bagus banget. Beda banget sama seri A54 sebelumnya, atau mungkin kalian yang sekarang masih pakai Samsung Galaxy A53, itu jauh banget sih bedanya dengan A55 ini. Gue ngerasa performance dari Exynos 1480 ini tuh bener-bener keluar loh. Buat kalian yang udah beli Samsung Galaxy A55 pasti juga ngerasain hal yang sama lah. HP-nya nggak cepet panas, terus irit juga untuk performance-nya, ini bisa gue bilang irit. Screen on time yang gue dapet di pemakaian gue yang medium aja ini tuh bisa sampai 7 jam, dan HP-nya gue cas tuh cuman 2 hari sekali. Ini menurut gue adalah hal yang baru banget di seri A-nya Samsung. Baru kali ini gue ngerasa di seri A-nya Samsung punya baterai yang seirit ini. Nah, untuk di game gimana? Kalau misalnya kalian main PUBG, sekarang udah kebuka ya settingan di Smooth Extreme. Terus kalau misalkan Mobile Legends sampai saat ini sih di video ini dibuat masih belum kebuka ya untuk settingan yang high frame rate-nya. Paling kalian cuma bisa settingan di high aja.
Lalu kayak misalkan untuk game CODM juga kita belum bisa ngerasain full performance dari Exynos 1480 ini. Sisanya kalau misalkan kalian main game berat sekelas Genshin Impact itu harusnya ya bisa lah kalian main di high frame rate di 60 fps, tapi lagi-lagi untuk FPS-nya kita nggak bisa mentokin di 60 fps. Paling kalian cuma dapat FPS di 40 sampai 50 fps aja. Oh ya, untuk security-nya sekarang Samsung Galaxy A55 udah pakai Samsung Vault ya. Itu adalah security yang sering dipakai di seri S Samsung dan sekarang akhirnya diturunin ke seri A-nya Samsung. Menurutku dengan security yang berlapis ini tuh bikin kita tuh lebih aman lagi untuk pakai HP-nya. Khususnya kalau misalnya kalian mau transaksi banking dan lain-lain, kalian bisa pindahin aplikasinya ke secure folder dan itu harusnya aman dari hacker. Untuk bagian speaker, jujur gue suka ya sama keluaran speaker dari A55 5G ini, karena ini tuh mirip-mirip sama kayak A54 sebelumnya dan menurut gue ini suaranya bassnya udah enak lah. Nah kalau misalnya kalian ngerasa untuk keluaran speakernya kurang lantang atau mungkin bassnya kurang berasa, kalian coba deh ikutin settingan equalizer yang gue pakai di seri-seri Samsung deh. Biasanya di bagian tengahnya ini equalizer tuh gue agak turunin sedikit dan kalian bisa cobain untuk hasilnya suaranya harusnya lebih bagus lagi, lebih besar, dan untuk bassnya harusnya lebih berasa lagi. Kalau misalnya kalian pakai untuk nonton streaming di Netflix, suara orang ngomong harusnya lebih enak sih kalau misalnya kalian ikutin equalizer gue ini. Oh ya, satu lagi yang menurut gue agak boring di pengecasannya sih, karena sampai detik ini semua HP Samsung tuh rata-rata cuma bisa support maksimal di 45 watt aja, dan ini untuk seri A-nya jelas lah kita cuma mentok di 25 watt aja. Untuk pengecasan sih gue kalau misalkan dari lowbat ya, dari di bawah 20% sampai ke 100% tuh makan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Menurut gue di tahun 2024 HP kelas mid range kayak gini tuh agak kurang sih kalau misalkan ngecas makan waktu di atas 1 jam. Kalah lah sama kompetitor lainnya yang udah pada ngecas tuh ngebut-ngebut banget. Menurut gua ini ya Samsung harus improve sih di bagian casannya ini. Oke, selanjutnya di bagian kamera. Ini gue punya beberapa sampel foto di keadaan indoor, kalian bisa cek aja di sini. Dan menurut gue untuk hasil fotonya di indoor cahaya lampu ini udah bagus banget untuk sekelas HP mid range. Bisa gue bilang kameranya ini bisa banget kalian andelin untuk kalian yang mungkin punya profesi sebagai content creator, bikin konten di Instagram, di TikTok, dan dari segi videografi ini bisa gue bilang juga kelebihan dari Samsung Galaxy A55. Hasil footage di 4K 30 fps stabil di keadaan indoor mall. Ini kalian bisa lihat minim jitter, dan untuk image quality-nya menurut gue ini udah bagus banget ya. Bisa gue bilang ini HP pas gue pakai 1 mingguan ini HP yang paket komplit lah. Kamera bagus, speaker bagus, layar bagus, desain bagus, premium, dan apalagi gitu yang bisa gue koreksi dari HP ini selainnya itu tadi, kayak misalkan update software yang emang belum maksimal untuk awas display-nya, dan juga di bagian desainnya yang kalau misalkan nggak pakai casing tuh kayak kerasa lumayan tajam gitu. Tapi itu balik lagi ya, kalau soal desain kalian pasti pakai casing dan harusnya itu udah menyelesaikan masalah gitu. Ya palingan itu aja sih 1 minggu bersama Samsung Galaxy A55. Nanti kedepannya gue akan sering bikin konten bersama Samsung Galaxy A55 ini, kayak misalkan tips and trick dan lain-lain. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada software update atau fitur terbaru, gue akan langsung share ke kalian. Jadi ya ditunggu aja, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga kalian mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue juga sering berbagi banyak informasi di sana. Dan kalau misalkan yang mau berguna buat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian jangan lupa follow juga lah. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.